Kajian tahzibul akhlak. Tahzib itu menjaga, memelihara gitu ya. Tahzibul akhlak. Arti tahzib itu memelihara, menjaga, seperti orang tua terhadap anak gitulah. Arti tahzib itu ya. Nah, tahzibul akhlak itu memelihara, menjaga akhlak. Nah, yang tentunya ya seperti orang tua kepada anak harus terus kan diarahkan kepada yang baik, gitu kan, dan dicegah, dihalangi, dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Nah, tahzibul akhlak itu mengarahkan itu kan, terus tidak berhenti mengarahkan kepada yang baik dan menghalangi, mencegah dari yang buruk, yang akhirnya berartinya dengan memperlakukan demikian akhirnya akan ya sampailah kepada memiliki akhlakul karimah. Ini kan harus gitu ya. Ini harus ya, al akhlakul karimah. Dan hal-hal yang buruk bagi akhlak itu adalah penyakit hati. Ini sekali lagi nih ya, makna tahzibul akhlak itu artinya menjaga, memelihara, memperhatikan, itulah hanya akhlak. Seperti orang tua terhadap anak, tahzibul akhlak itu seperti orang tua terhadap anak, kan tidak berhenti mengarahkan kepada hal yang baik gitu kan, dan menghalangi dari hal-hal yang buruk. Nah, akhlak terhadap akhlak itu demikian, artinya terusnya tidak boleh berhenti mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan menjauhkan, menghalangi dari hal-hal yang buruk. Dan hal yang buruk bagi akhlak itu adalah penyakit hati. Itu yang harus dihindari, harus dijauhkan dari akhlak, yaitu penyakit hati. Nah, sekarang ini sebetulnya sudah sangat lumayan lah, lumayan sudah jauh nih pembahasannya tentang penyakit hati. Nah, di mana ini harus dipelajari. Karena untuk bisa menghindari penyakit hati itu harus tahu penyakit hati tersebut seperti apa dan bagaimana gitu ya, dan segala permasalahannya tentang penyakit hati. Nah, harus dipelajari supaya kalau kita mengetahui ya, karena mempelajari tentang penyakit hati, nah maka bisa untuk menjauhkan, memelihara diri dari penyakit hati. Itu hal yang buruk, penyakit hati itu adalah hal yang buruk gitu untuk perkembangan akhlak menuju al akhlakul karimah. Nah, penyakit hati ini membawa pengaruh sangat buruk gitulahnya bagi perkembangan akhlak menuju al akhlakul karimah. Nah, ini sekarang sudah penyakit hati yang ke-12. Ini al-ghurur namanya. Nama penyakit hatinya al-ghurur. Ya, dan penyakit hati itu sebutan lainnya kalau dalam bahasa Arab itu munkaratul qulub. Munkaratul qulub itu dosa. Munkar itu dosa gitu ya. Kemungkaran itu ada dosa. Munkaratul qulub yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh hati. Dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, bukan oleh jasad gitu ya, bukan oleh jasad. Ini munkaratul qalbi, munkaratul qulub. Nah, dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, yaitu menyimpan hati gitulahnya, hati manusia gitu, hati seseorang disebutnya, hati seseorang
menyimpan penyakit hati, itu kebongkaran, itu dosa yang dilakukan oleh hati. Seharusnya hati itu mengeluarkan, mengusir penyakit hati dari dalam dirinya. Nah, hati itulahnya, hati itu mestinya demikian. Keluarkan kalau ada penyakit hati. Nah, ini malah bersemayam di ampihan cegurang Sunda mah, malah penyakit hati itu diampihan dan dipelihara. Atuh lintuh. Penyakit hati itu akhirnya lintuh gitu teh, mengalahkan dan menguasai yang lain. Menguasai dan mengalahkan yang lain. Mestinya penyakit hati itu gitunya dikeluarkan oleh hati lah, oleh si hatinya itu, oleh kita katakanlah, keluarkan penyakit hati. Selama penyakit hati itu ada di dalam hati, ternyata kesalahan hati gitu, itu dosa hati itu yang dilakukan oleh hati, yaitu menerima dan menyimpan, malah memeliharanya hingga tumbuh penyakit hati. Nah, intinya selama di dalam hati seseorang itu ada penyakitnya, ada penyakit hati, selama itu berarti dosa. Nah, yang ke-12 yaitu al-ghurur. Nama penyakit hatinya yang ke-12 itu al-ghurur. Ini kemarin-kemarinnya mukadimah sudah berapa kali ini ya? Udah 3 kali nih, 3 kali pertemuan. Al-ghurur, penyakit hati nomor 12, al-ghurur. Kalau terjemah harfiahnya al-ghurur itu tertipu. Nah, hati yang tertipu yang seperti apa? Berarti ini sebagai penyakit hati ini ya. Apabila ada ini di dalam hati berarti dosa. Nah, ini penyakit macam apa gitunya bagi hati itu, ini al-ghurur itu penyakit macam apa? Nah, intinya hati itu menjadi gelap karena mata hatinya, pendengaran hatinya gitu ya, tidak difungsikan. Anggaplah kita suka mendengar sebutannya dalam tanda kutip mata batin, mata lahir itunya, ini ada mata lahir, ada mata batin atau mata hati. Nah, mata hatinya gitunya, mata hati ya seluruh ya adanya di dalam hati. Nah, mestinya matanya itu melek, mestinya mata hatinya itu melihat. Nah, ternyata mata hatinya itu tidak difungsikan. Pendengaran hatinya sama juga, itu pendengaran hatinya juga tidak difungsikan. Padahal Allah sudah menerangkan tentang 3 hal ini, 3 perangkat, 3 instrumen yang melengkapi sebagai kelengkapan dari yang namanya manusia. Ada unsur-unsur tersebut di dalamnya. Pendengaran, penglihatan, akal. Pendengaran, penglihatan, akal. Nah, ini yang oleh Allah diancam oleh Allah, diancam dengan ancaman yang berat bagi orang yang tidak memfungsikan 3 hal ini, yaitu di surat Al-A'raf 179 ayatnya. Ini tentang 3 hal ini nih, pendengaran, penglihatan, akal. Ternyata kan pendengaran dan penglihatan di ayat ini 17 Al-A'raf 179 ini pendengaran dan penglihatan itu mata dan telinga batin. Tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, akalnya tidak digunakan untuk menafakuri, untuk memikirkan, untuk mendalaminya ayat-ayat Allah, baik ayat nakli Al-Quran dan hadis ataupun ayat akli atau ayat kauniyah berupa ciptaan Allah. Nah, orangnya ini
penyakit hati al-gurur itu jadi hatinya itu gelap. Ya, hatinya itu gelap karena matanya tidak dibuka, tidak difungsikan. Kalau mata lahir misalnya untuk bisa melihat kan ya buka kelopak matanya baru kan bisa melihat. Nah, ini tidak dibuka gitu ya. Kalau matanya sebetulnya sehat tapi tidak difungsikan. Nah, padahal Allah itu sudah menurunkan cahaya ke dalam hatinya. Karena kalaupun matanya berfungsi, kalau cahayanya tidak ada mau bagaimana? Misalnya orang yang mata hatinya melek, katakanlahnya, orang yang mata hatinya itu melek, nah tapi kalau tidak dapat cahaya, mata itu bisa melihat kalau dalam keadaan terang, kalau dalam keadaan gelap, mata itu tidak bisa melihat. Rek disebutan rek dibolotot gitu. Kalau nggak ada cahaya mau apa? Nah, cahayanya itu sudah Allah turunkan. Cahayanya itu adalah Islam. Cahayanya sudah Allah turunkan, yaitu Islam. Masuklah ke dalam hati manusia. Tapi mata dan telinganya malah ditutupi. Kalau begitu kan tetap gelap berarti. Padahal sudah ada cahaya. Ini yang dilakukan oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal. Islam itu sudah masuk ke dalam hati mereka. Mereka paham, mereka mengerti. Tapi mereka menutup mata hatinya. Sehingga tetaplah hatinya itu dalam keadaan gelap. Cahayanya itu adalah Islam. Cahaya yang dimaksud itu adalah Islam. Islam itu cahaya. Kalau tidak memasukkan, misalnya ya, kalau tidak memasukkan Islam ke dalam hati, pasti gelap hatinya. Karena yang satu-satunya yang bisa menerangi hati seseorang itu adalah Islam. Karena Islam itu cahaya dari Allah. Nah, tapi jangan seperti Abu Lahab. Islamnya sudah masuk ke dalam hati mereka, Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi mereka menutup mata batinnya, menutup mata hatinya. Sehingga bukan tidak ada cahaya, bukan Islam tidak pernah masuk ke dalam mereka, bukan Islam tidak pernah sampai kepada mereka, tapi mereka menutup diri, mereka menutup mata. Nah, ini al-ghurur itu demikian ya, al-ghurur itu dosa. Apa sih dosanya? Karena apa sih? Dia menutup mata ketika cahaya datang. Padahal dengan menutup mata ketika cahaya datang itu berarti kan akan hidup dalam gelap. Nah, selama demikian, selama dia itu hidup dalam gelap, tak gurur yang seperti itu. Ini penyakit hati gurur itu yang demikian. Perangkatnya sudah Allah berikan, pendengaran, penglihatan, akal. Cahayanya sudah Allah turunkan. Nah, mestinya kan pendengaran digunakan untuk mendengar agama. Mata yang oleh Allah dianugerahkan kepada manusia mestinya digunakan untuk melihat agama. Tapi karena dia menutup mata, menutup telinga, batinnya, maka ketika Islam itu masuk ke dalam hati mereka tidak terasa terang, kecuali seperti yakadul barqu yakhtafu absaruhum, kecuali seperti kilat yang menyambar mata mereka, merasa matanya itu seperti terkena oleh kilatan cahaya yang terasa bukannya enak jadi terang, bukannya enaknya menjadi terang, tapi malah asa dicolok. Matanya itu seolah-olah si halilintarnya itu kena ke mata mereka.
Nah lanjutannya contoh bukan contohnya, keadaan atau analogi, bukan contoh di sini ya. Keadaan orang yang memiliki cahaya, ya, orang yang memiliki cahaya di dalam hatinya dan melek gitunya. Jadi kan ini sedikit kita ulang lagi yang barusannya. Untuk mata lahir saja misalnya, mata yang sehat itu kan bisa melihat. Tapi kan bisa melihat itu kalau cukup cahayanya. Coba kalau malam gelap, mata bisa melihat nggak? Dalam keadaan gelap kan mata tidak bisa melihat, perlu cahaya. Kalau ada cahaya, barulah mata ini berfungsi, mata ini bisa melihat. Nah Allah itu sudah menurunkan cahaya. Matanya juga sehat. Abu Jahal, Abu Lahab deh. Allah menurunkan Islam. Mata hati mereka juga sehat. Mereka mampu melihat Islam. Melihatnya karena diterangi oleh Islam. Tapi kemudian Abu Lahab, Abu Jahal itu menutup mata. Mengpen Abu Jahal, Abu Lahab mereka tutupi matanya. Karena bagi mereka Al-Quran atau cahaya dari Al-Quran itu bagi mereka itu sangat terang, menyilaukan, seolah-olah seolah-olah kilatan api, kilatan halilintar gitunya, seperti kilatan halilintar yang menyambar mata mereka. Nah, maka mereka menutup mata. Nah kemarin ini ayat An-Nur ayat 24 ayat 35, surat An-Nur ayat 35. Ini ayat 35 ini Allah menerangkan perumpamaan orang yang mendapatkan cahaya berupa ajaran Islam, matanya berfungsi dan difungsikan. Matanya berfungsi dan difungsikan, digunakan untuk melihat dalam keadaan terang dengan cahaya Islam dari Allah. Itu yang digambarkan di surat An-Nur ayat 35. Ya, fal aqyasu wa arbabul basairi qulubuhum kamiskatin fiha miswah. Nah, yang paling cerdas dan orang yang benar-benar menjaga mata batinnya, menjaga mata batinnya, sama sebetulnya hanya kalau kita analogikan dengan mata yang ini, mata lahir, sama, matanya sehat, ya bisa melihat, tentu saja bisa. Tapi kan mata lahir ini bisa melihat kalau ada cahaya yang cukup. Kalau tidak ada cahaya, bukan matanya yang tidak berfungsi, tapi dalam keadaan gelap mata ini tidak bisa digunakan. Jadi matanya sehat, cahayanya cukup itunya, dan orangnya mau menggunakannya. Nah kalau Abu Jahal itu matanya sehat sebetulnya. Begitu diterangi oleh Islam, mereka menutup mata. Mereka menutup mata sehingga mereka tidak melihat. Hanya sekali-kali. Ya, hanya sekali-kali mereka melihat, itulah melihat apa yang ada di dalam Islam. Nah, Allah membandingkan orang yang memiliki mata yang sehat, diberi cahaya sehingga berfungsi, sehingga bisa melihat dan merasa bergembira dengan diberi cahaya oleh Allah itu. Mereka merasa bergembira. Misalnya Abu Bakar, misalnya Umar bin Khattab, mereka itu sangat bergembira. Hudzaifah itu pernah mengungkapkan hal tersebut. Dulu kami hidup jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan
kebaikan ini kepada kami, yaitu Allah menurunkan Islam, berubahlah hidup kami. Nah, mereka bergembira dengan adanya cahaya itu, mereka bergembira karena sekarang melihat kan jadi terang, melihat sesuatu kan jadi jelas karena ada cahaya. Nah, kalau Abu Jahal, Abu Lahab bukan tidak tahu Islam, bukan Islam tidak pernah masuk ke dalam hati mereka, tapi mereka menutup mata hatinya, mereka menutup telinga batinnya, sehingga mereka itu hidup tidak bisa melihat dalam keadaan yang terang. Itulahnya mereka itu seperti yang tidak bisa melihat dalam keadaan yang terang. Bukan matanya yang tidak berfungsi. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab bukan matanya yang tidak berfungsi, tapi mereka menutup mata. Ta'eta al-gurur artinya mereka itu menutup mata. Nah, kalau yang apa namanya ayat ini surat ke-24-nya surat An-Nur, ini kutipan ayatnya yang mengambil maknanya orang yang paling cerdas adalah dan yang paling cerdas dan yang paling bisa itu memelihara mata batinnya itu digambarkan seperti di surat An-Nur ayat 24. Ini tentang cahaya lah gitunya, ini yang beri sudah nih. Nah, kemudian yang berikutnya al-mughtaruna. Nah, sekarang orang-orang yang kena oleh penyakit hati al-ghurur. Itu ini kelompok yang ini nih, orang-orang yang kena gitunya oleh penyakit hati al-ghurur. Wal mughtaruna qulubuhum, sementara hati-hati yang kena oleh penyakit ghurur, ya al-mughtaruna qulubuhum, adapun orang-orang yang kena oleh penyakit ghurur, mereka itu seperti orang tersesat di dasar laut yang sangat dalam, yang ditenggelamkan oleh ombak dari atasnya, dan di atasnya itu ada sekelompok awan yang gelap. Ba'duha fawqa ba'dinnya yang berlapis-lapis. Iza akhraja yadahu lam yakad yaroha. Apabila orang ini mengeluarkan tangannya dari dalam laut, nggak kelihatan karena lautnya sangat dalam, lautnya gelap. Kemudian dalam keadaan yang mendung, gitunya mendung, awannya sangat tebal, sangat hitam. Maka apabila orang itu mengeluarkan tangannya dari dalam laut, hampir saja tidak nampak. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuron famalahu min nurihi. Maka orang yang bagi orang yang tidak tidak dijadikan baginya cahaya, maka apabila bukan dengan cahaya Allah, maka hati manusia itu tidak pernah menjadi terang. Ya, apabila tidak diterangi oleh Allahnya, oleh ajaran Islam, oleh agama Islam, maka hati manusia itu sebetulnya tidak pernah terang. Ya, hati yang terang itu ya bayanganlah seperti dengan mata fisik gitu ya, mata hati dengan mata batin dengan mata lahir, mata zohir. Mata ini kan bisa melihat karena memang berfungsi dan ada cahaya yang cukup serta tidak ditutupi gitu ya. Nah, mata hati juga sama seperti itu. Matanya itu terang, matanya berfungsi, cahayanya sudah Allah turunkan, yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, tapi mereka menutup mata.
mengpen cik urang Sunda namanya, tapi mereka memejamkan gitu. Tapi mereka memejamkan mata, ya sama saja dengan orang buta, dengan orang tunanetra. Orang yang normal memejamkan mata. Jadi tidak ada yang terlihat kan. Nah, kalau begitu sama dengan orang yang seorang tunanetra juga tidak bisa melihat apa-apa. Padahal tidak ada yang menghalangi. Nah kalau yang al-gurur itu orang-orang yang sehat sebetulnya, tapi dihalangi atau mereka memejamkan mata. Nah Allah memberikan perumpamaan orang yang kena oleh al-gurur itu ibarat seseorang yang sedang berada di kegelapan dasar laut. Ini perumpamaannya nih ya yang di surat An-Nur ayat 40. Ini untuk yang kena oleh hal gurur. Ya, orang yang kena oleh hal gurur, kita baca ayatnya nih ya, ayat 40 nih surat An-Nur. Surat ke-24. Ayat ke-40 nih, kita lihat nih ayatnya. Ini Allah memberikan perumpamaan. Ya, Allah memberikan perumpamaan orang yang hidup tanpa Al-Quran, tanpa hadis. Itulahnya orang yang hidup tanpa Al-Quran, tanpa hadis. Ini yang disebut al-gurur. Nah ayat yang ke-40 nih. Auka zulumatin fi bahrin lujjin yagshahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahabun. Orang-orang orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir terutamanya, orang-orang yang durhaka terutama orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Ya, di atasnya ada lagi awan yang gelap. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya dalam kurung petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Nah ininya gambaran Allah menggambarkan orang yang hidup tanpa cahaya Islam seperti orang yang tenggelam di dasar lautan yang dalam dan gelap. Dan di atas samudranya itu adalah awan juga yang sangat gelap. Hampir saja ketika dia mengeluarkan tangannya gitu dari dalam laut hampir tidak nampak, hampir tidak terlihat. Nah ini dua ayatnya, yang satu menggambarkan orang yang satu menggambarkan orang yang terbebas gitulahnya, orang yang terbebas dari al-ghurur. Ini orang yang matanya sehat, mata hati atau mata batinnya sehat, dan dia fungsikan di dalam hatinya itu difungsikan dalam tempat yang diterangi oleh Islam. Nah maka mata batinnya itu akan semakin tajam gitu ya, akan semakin tajam apabila digunakan sebagaimana mestinya. Gunakanlah untuk melihat ayat-ayat Allah. Kemudian pendengaran ya, gunakanlah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kemudian akal, gunakanlah untuk menafakuri, memikirkan, itu yang mendalami, menyelami agama Allah. Nah itu yang benar. Allah di sini menyebutnya dengan fal aqyasu wa arbabul basoir. Maka orang yang cerdas dan yang memelihara penglihatan batinnya itu seperti cahaya yang tidak tembus lubang. Nah, kemarin tanya terjemahnya sudah. Nah sedikit lagi nih,
Wal magruru. Nah, ini sudah sampai kepada bagian akhir nih dari muqaddimah. Sebetulnya ini masih muqaddimahnya, sambungan muqaddimah. Maka orang yang kena oleh penyakit hati al-gurur itu adalah huwallazi lam tanfatih bis lam tanfatih basiratuhu liyakuna bihidayati nafsihi kafilan wa baqiya fil umyi fattakhadzal hawa qaidan wa syaitana dalilan. Nah, jadi yang disebut atau orang yang kena oleh penyakit hati ghurur itulahnya, atau di sini disebut al-magrur. Ya, al-magrur itu orang yang kena oleh penyakit hati yang namanya gurur. Gurur itu yang tadinya yaitu jadi itu gurur teh buta dan tuli mata hatinya, atau tidak buta tapi tapi ditutupi. Sebetulnya kan sama antara seorang tunanetra dengan orang yang sehat tapi memejamkan mata, kan sama. Ya, tunanetra kan tidak bisa melihat, sementara yang matanya normal tapi memejamkan mata atau ditutupi, kan hasilnya sama, jadi tidak bisa melihat. Ta'al gurur itu yang demikian lahnya, bisa jadi karena mereka itu menutup mata, menutup telinga hatinya, sehingga hidayah tidak bisa masuk. Ya, apakah memang mata lahirnya gitunya, mata lahirnya itu buta, pendengaran lahirnya itu tuli, atau tidak buta tidak tuli tapi ditutupi. Kalau mata misalnya memejamkan mata, kalau telinga misalnya ditutupilah telinganya. Kalau ibarat telinga lahir mah ditutupilah telinganya gitu supaya tidak mendengar. Nah, orang yang kena penyakit al-ghurur itu adalah orang yang demikian. Jadi tidak berfungsi atau tidak difungsikan pendengaran, penglihatan dan akalnya, hatinya untuk memikirkan, untuk melihat, untuk mendengar ayat-ayat Allah. Nah, itulah orang-orang yang kena oleh penyakit gurur. Ya, itulah orang yang kena oleh penyakit gurur. Kesimpulannya apa? Gelap. Kesimpulan begitu, poe hirup teh. Itulah kesimpulannya, orang yang demikian itu hidupnya hidup dalam gelap berarti. Karena meskipun sudah diterangi, menutup mata, menutup telinga. Jadi sama dengan orang yang tidak menutup mata, tidak menutup telinga, tapi memang itu kalau orang mata mah karena dia tunanetra, atau misalnya kalau telinga karena dia tunarungu, ya pasti tidak bisa mendengar kan. Nah, kalau yang al-magrur itu orang yang menutup mata, menutup hati, menutup akalnya dari menafakuri, mendalami ilmu agama, mendalami ajaran Islam. Itu mereka sama sekali tidak mau. Contoh yang jelas Abu Jahal dan Abu Lahab. Akhirnya oleh Allah hatinya dikunci, matanya dibutakan, telinganya ditulikan, dan Allah pun sudah menerangkan orang-orang yang seperti itu nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta, dalam keadaan tuli. Ya, karena ketika di dunianya diberi anugerah pendengaran dan penglihatan oleh mereka tidak digunakan,
seperti kan, jadi seperti orang yang tunanetra dan akhirnya benar-benar dibutakan oleh Allah. Nah, al-magrurnya orang yang kena oleh penyakit hati al-gurur, huwallazi lam tanfatih basiratuhu, yaitu orang yang tidak membuka mata batinnya sehingga bisa melihat. Nah, orang yang tidak demikian nih, orang yang al-magrur, orang yang kena oleh penyakit hati yang ini, yaitu gururnya, penyakit hatinya gurur. Orang yang kena oleh penyakit hati gurur adalah alladzi lam tanfatih basiratuhu, orang yang mata hatinya, mata batinnya itu tidak terbuka, tidak dibuka. Atau sebaliknya, orang yang menutup, ya kan, kalau tidak membuka kan menutup, berarti orang yang menutup hatinya, menutup matanya, menutup telinganya, menutup dirinya gitu, bahkan dari cahaya Islam, sehingga mereka tetap berada di dalam gelap. Liyakuna bihidayati nafsihi kafila, ya, supaya cukuplah gitunya itu untuk menjadi hidayah bagi dirinya. Cukuplah menjadi hidayah bagi dirinya. Wa baqiyal umyu, dan ia membiarkan dirinya tetap dalam keadaan tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat karena ke akar masalahnya lagi, karena memang dia menutup mata, ya pasti tidak bisa melihat. Karena terus menerus demikian, berarti karena terus menerus demikian, terus menerus menutup mata terhadap cahaya, padahal ada cahaya yang Allah turunkan, akhirnya mereka itu benar-benar menjadi buta mata hatinya, benar-benar menjadi tuli mata hatinya. Nah, tetaplah dalam keadaan buta, tetaplah dalam keadaan tuli mata batinnya, mata lahirnya. Ini bagian terakhir ya, ini yang bagian terakhir nih. Ini dari kalimat tersebut. Fattakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan. Orang yang sudah demikian maka menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya, wasyaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Setan ini paling jago untuk mencarikan alasan bagi manusia. Asal tidak taat saja kepada Allah, maka setan akan menunjukkan dalil versi dianya. Maka setan akan menunjukkan dalilnya seolah-olah apa yang dilakukannya itu benar. Ini sekali lagi ini bagian terakhir nih, kalimat terakhir nih dari muqaddimahnya tentang penyakit hati al-ghurur. Seberaya ya nanti orang yang kena penyakit hati gurur, yaitu orang yang mata hatinya, mata batinnya tidak terbuka. Liyakuna bihidayati nafsihi kafilan, ya, agar menjadi hidayah, atau ya bagi agar menjadi hidayah itu bagi dirinya. Nah, karena demikian, wa baqiya fil umyi, maka tetaplah orang itu dalam keadaan buta. Fattakhadzal hawa. Nah, kalau sudah seperti ini, fattakhadzal hawa qaidan, dia menjadikan al hawa, keinginan sendiri, sebagai tuntunan hidupnya, dan setan sebagai dalilnya. Tayute sapasang itu. Kalau hidup mengikuti al hawa, kalau hidup mengikuti kahayang jeung karesep, da sabenerna eta teh pasti salah. Tahu nggak pelakunya bahwa ketika melakukan hal tersebut itu satu kesalahan, itu dosa? Tahu pasti.
Ya tapi kenapa kok bisa merasa benar? Nah jadi wasyaitona dalilan, dan setan akan menunjukkan dalilnya. Setan akan menunjukkan alasannya mengapa dia mengarahkan seseorang ke sana. Ketika setan ditanya kenapa manusia ini diarahkan ke sana, setan pasti punya alasan. Dan untuk selanjutnya, ketika manusia itu banyak melakukan perbuatan dosa, karena yang diikutinya ini kalimat terakhirnya nih ya, maka menjadikan al-hawa sebagai panutannya. Al-hawa lah yang diikutinya, dan setan sebagai pemberi dalih. Sebetulnya kan setan sebagai yang membuat dan memberikan alasan. Maka manusia yang sudah kena oleh tipuan setan ini, mereka merasa benar. Mereka merasa benar padahal sedang atau yang dilakukannya itu adalah yang salah. Yang dilakukan itu perbuatan dosa. Ya itulah kelakuan setan yang sangat canggih. Setan teh untuk memberikan alasan mah. Jadi setan itu kepada manusia, misalnya kalau untuk keburukan, ayo lakukan. Wah ini kan dosa. Kata siapa? Nantilah. Nanti saya yang akan memberi alasannya. Saya akan mencarikan alasannya supaya kamu tentram, supaya kamu tidak merasa bahwa kamu itu sudah berdosa. Nah, itu setan yang paling setan yang paling mahirnya membuatkan alasan bagi manusia untuk tidak taat. Nah, maka dia nih kalimat terakhirnya al-magrur, orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati al-ghurur, huwallazi lam tanfatih basiratuhu, yaitu orang yang mata batinnya, mata hatinya itu tidak mau terbuka. Nah, tidak mau terbuka untuk cahaya, untuk cahaya yang Allah kirimkan. Nah, sehingga mereka itu tetap saja dalam keadaan buta. Nyawa baqiya fil umyi, mereka tetap dalam keadaan buta. Nah, kalau sudah seperti ini akibatnya nih. Fattakhazal hawa qaidan, maka dia akan menjadikan al-hawa, dia akan menjadikan kahayang jengkar sepna yang dijadikan tuntunannya. Ittakhadzal hawa qaidan, menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya. Wasyaitona dalilan, dan menjadikan setan itu sebagai dalil. Artinya setan nanti yang akan yang mencari dan memberikan alasan. Nah, ini kena nih oleh al-magrurnya, orang yang hidupnya mengikuti al-hawa, itu akibat dari gurur. Ya, itu akibat dari gururnya, akibat dari di dalam hatinya ada penyakit hati yang namanya al-ghurur. Al-ghurur itu adalah hidup gelap, padahal Allah sudah menurunkan Islam. Nah, kenapa orang ini hidup dalam gelap padahal Allah sudah menurunkan Islam? Karena dia menutup hati, menutup telinga, dan menutup akalnya. Hiduplah dalam gelap. Kalau sudah begitu terus bagaimana? Ya, kalau sudah begitu ya, padahal sudah diterangi itu kan, sudah diterangi oleh cahaya yaitu Islam. Tapi mereka kan menutup mata, menutup telinga, menutup hati, menutup diri. Gelaplah hidupnya. Karena meskipun matanya berfungsi, tapi mereka menutup mata. Jadi hidup dalam gelap. Nah, kalau sudah seperti itu, fattakhadzal hawa qaidan wasyaitona dalilan, maka orang ini akan menjadikan al-hawa sebagai tuntunannya dan setan sebagai dalilnya. Pasti asa benar. Orang yang seperti ini tidak akan merasa bahwa saya berdosa, saya berbuat salah. Nggak ada.
Mereka taunya apa yang mereka lakukan itu hal yang baik, apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar. Padahal jauh panggang dari api disebutnya. Masa benar seperti itu? Karena kalau benar itu harus berdasarkan ilmu yang Allah turunkan. Nah, oleh mereka ini ditolak. Pasti mereka itu hidup dalam gelap. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu mereka itu contoh orang yang manggrur. Mereka itu merasa benar dengan agama yang mereka anut. Itu oleh setan nanti dijejali atau dibekali lah, bukan dijejalinya, dibekali. Nanti setannya akan memberi yang membekali alasannya sehingga manusia itu tidak merasa salah apabila melakukan perbuatan dosa. Nah, itu setan itu yang sekolah kalem lah, cek setan teh kalem ya, dar aman lah, itu dar aman. Kalau nanti bagaimana? Kan nanti akan ditanya. Cek setan teh pingin alasan yang seperti apa? Karena setan itu punya alasannya yang untuk dia melakukan seperti ini. Sabara gudang waktu itu alasan wungkul, tinggal pilih. Cek setan sok rek alasan mana? Mau alasan apa? Orang yang kena oleh al-ghurur akan menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya dan setan sebagai dalilnya. Tapi kalimat ini berat nih. Ya fattakhazal hawa qaidan wa syaitana dalilan. Dia akan menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya dan setan sebagai dalilnya. Mestinya kan kalau orang Islam yang dijadikan tuntunan itu kan bukan al-hawa, yang dijadikan hidayah itu bukan al-hawa, yang dijadikan hidayah itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah. Dan itulah dalilnya mengapa dia beramal, mengapa tidak melakukan, mengapa begini, mengapa begitu. Semuanya jelas landasannya berdasarkan apa yang Allah turunkan. Nah, kalau yang ini yang kena oleh al-ghurur jadinya seperti ini kesimpulannya. Orang yang al-maghrur, orang yang kena oleh penyakit gurur, huwallazi lam tanfatih basiratuhu, yaitu orang yang mata batinnya itu tidak juga terbuka, tidak mau terbuka, sehingga tidak tahu bagaimana apa dan bagaimana, padahal cahayanya sudah cukup, ya cahayanya sudah Allah berikan. Artinya mereka itu sudah hidup dalam terang sebetulnya, karena cahaya Islamnya sudah diturunkan, tapi mereka menutup mata, mereka menutup telinga. Nah, orang yang demikian itu maka akan tetap dalam keadaan tidak bisa melihat, karena mereka tidak mau melepaskan tangannya dari matanya gitu ya. Mereka itu menutup mata dan terus saja dihalangi. Ya, mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi karena mereka hidup dalam gelap. Mereka menutup mata, menutup telinganya, sehingga mereka hidup dalam gelap dan akan tetap berada di dalam keadaan yang demikian apabila mereka kan tidak merubah. Sok bentah atuh geus kurang teh coba bentah atuh. Hari bentah serab dah. Ya kadul barku yaktopu absaruhum dah. Hampir saja halilintar itu menyambar matanya. Kullama adha'allahu masyaufi, setiap kali mereka berjalan ya masyaufi, mereka berjalan di dalam gelap. Wa iza azlama alaihim qaumunya, apabila mereka wa iza wa'adna alaihim qaumu, apabila dalam keadaan gelap mereka berhenti. Tapi kalau dalam keadaan terang, sekalinya ada terang, mereka malah marah lagi, bukannya berterima kasih. Mereka marah itu karena merasa silau dengan cahaya. Jadi matanya merasa tertusuk gitulah ya dengan cahaya yang menurut mereka seperti cahaya halilintar yang tiba-tiba dan sangat terang.
Bagi mata yang biasa tidak melihat, biasa berada di dalam gelap, cahaya yang sekaligus demikian itu bukannya memberi manfaat jadi penerangan, malah terasa sakit buat mata mereka. Matanya terasa seperti ditusuk. Yang akhirnya tayyinya kalimat terakhirnya ya. Fattakhadal hawa qaidan, maka mereka akan menjadikan al-hawa, mereka akan menjadikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi seleranya, apa yang menjadi kecintaannya itu untuk diamalkan. Itu al-hawa. Nah, kalau tidak membuka hati sehingga Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran atau agama Islam itu tidak bisa memberi manfaat gitu ya, tidak bisa memberi manfaat bagi dirinya, itu bahaya besar. Seperti orang yang berjalan dalam gelap, sekalinya ada halilintar mereka marah, dicaangan tengah dan bawa dan ngambek, dicaangan tengah dan ngambek. Kenapa? Lantaran biasa poek, biasa dino poek. Ketika diberi penjelasan ini Quran, ini ayat, itu kan cahaya Islam ya. Oh, mereka, mata mereka itu silau, mereka marah-marah, mereka akan memarahi karena mereka merasa matanya sakit dengan adanya cahaya tersebut. Lalu mereka itu kalau tetap dan terbiasa dan selalu hidup dalam gelap, pegangan mereka apa gitu kan? Pegangan mereka apa? Nah, inilah pegangan mereka. Ittakhadzal hawa qaidan, mereka menjadikan al-hawa sebagai tuntunan hidupnya, wasyaitona dalilan, dan setan sebagai dalilnya. Jadi kalau ada apa-apa teh, ya we alasan teh, tati setan, alasan itu alasan itu dari setan. Dia merasa benar, padahal mereka itu berjalan di dalam gelap. Karena ketika diberi cahaya mereka malah marah. Padahal hidup dalam gelap itu sudah jelas nyata-nyata tidak aman, tidak jelas, bahkan pasti celaka kalau hidup dalam gelap. Karena kalau hidup dalam gelap yang diikuti itu adalah al-hawa, keinginan dan kemauannya sendiri. Kahayang jeung karesep nu dituturkeun nanti. Dan ketika ditanya ini begini begitu, ini salah, ini tidak benar, ini harus setan nanti akan memberi alasannya. Rasulullah tanya ininya mukadimahnya sampai disanya tentang al-ghururnya, yaitu orang yang hatinya lain, bukan hatinya gelap, karena Islam ini sudah ada dan menerangi, gitulah sebetulnya ya. Karena Islam ini sudah ada dan menerangi. Kenapa hati seseorang itu masih saja dalam keadaan gelap? Bukan gelap, tapi mereka menutup mata. Gitulah al-ghurur itu, tapi mereka menutup mata, menutup telinga, sehingga ya iyalah pasti hidup dalam gelap. Nah, kalau sudah demikian, maka ini yang terakhir yang barusan. Apa yang diikuti, apa yang dijadikan landasan hidupnya, apa yang dijadikan landasan di dalam beramal itu adalah al-hawa. Al-hawa itu kahayang jeung karesep. Al-hawa itu keinginan dan kesukaan diri sendiri. Termasuk ketika beribadah kepada Allah pun bukan dalil landasannya, tetap saja al-hawa. Sehingga agama dari Allah inilah yang harus mengikuti al-hawa, mengikuti selera, mengikuti kemauan, mengikuti keinginan manusia. Rusakkan agama kalau demikian. Malah agama ini yang harus disesuaikan dengan al-hawa.